teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Orchid Ramadan dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 26. Di video kali ini, aku akan bahas mengenai tumbuhan berbiji atau spermatofita. Semoga setelah melihat video ini, kalian akan lebih memahami mengenai materi tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama berdasarkan letak bakal bijinya, yaitu gimnosperme dan angiosperme. Yang pertama, aku akan bahas tentang gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-ciri gimnosperme: yang pertama, berakar tunggang; yang kedua, bakal bijinya tidak terlindungi oleh bakal buah; yang ketiga, daunnya berbentuk seperti jarum; dan yang terakhir, alat kelamin jantan dan betina disebut strobilus. Selanjutnya, klasifikasi gimnosperme. Gimnosperme dibedakan menjadi 4 divisi. Yang pertama, Cicadophyta; yang kedua, Gingophyta; yang ketiga, Coniferophyta; dan yang terakhir, Gnetophyta. Yang kedua, angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-ciri angiosperme: yang pertama, bakal bijinya terlindungi oleh bakal buah; yang kedua, alat perkembangbiakannya berupa bunga; yang ketiga, mengalami pembuahan ganda; dan yang terakhir, reproduksi secara vegetatif dan generatif. Anggota angiosperme dibedakan berdasarkan jumlah daun lembaganya menjadi dua kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Yang pertama, tumbuhan monokotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil: yang pertama, biji berkeping satu; yang kedua, akar serabut; yang ketiga, akar dan batang biasanya tidak berkambium; yang keempat, tulang daun sejajar atau melengkung; dan yang terakhir, bagian bunga jumlahnya 3 atau kelipatannya. Yang kedua, tumbuhan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil: yang pertama, biji berkeping dua; yang kedua, akar tunggang; yang ketiga, akar dan batang berkambium; yang keempat, tulang daun menjari atau menyirip; dan yang terakhir, bagian bunga berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sama seperti video-video sebelumnya, aku pasti akan memberikan contoh tanamannya. Namun, di video kali ini, aku menggunakan suatu aplikasi untuk membantu dalam mengidentifikasi. Yang pertama, aku akan memberi contoh tanaman gimnosperme, yaitu Pakisheji. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai ciri morfologi Pakisheji. Yang pertama adalah akar. Morfologi tanaman Pakisheji yang pertama adalah tentang akarnya. Tanaman Pakisheji memiliki akar berjenis akar tunggang, di mana tidak terlalu banyak membutuhkan perawatan karena akar semacam ini tidak mudah putus maupun tercabut dari batang. Selanjutnya, batang. Batang tanaman pakis terlihat seperti batang tanaman palem. Biasanya, batang tumbuh tegak lurus dengan diameter tidak terlalu besar. Untuk jenisnya memiliki karakter percabangan monopodial khas tanaman palem-paleman. Selanjutnya, daun. Karakter daun Pakisheji adalah daun majemuk dengan bentuk menyirip. Bentuknya memanjang dan terdapat percabangan anak daun hingga bagian ujungnya. Lalu bunga. Bunga tanaman sikas ini termasuk monekus. Pada bagian strobilus jantan terdapat mikosporofil yang bentuknya seperti sisik rapat. Sementara bagian megasporofil bentuknya berlekuk seperti keris. Yang terakhir adalah biji. Biji tanaman Pakisheji mempunyai bentuk oval hingga bulat sempurna. Selain itu, bentuk biji Pakisheji juga sedikit menyirip. Dalam satu mikrosporofil dapat ditemukan 2-5 buah calon biji. Berikut klasifikasinya. Beberapa tanaman Pakisheji memiliki bentuk yang menarik dan memiliki nilai seni sehingga sering berfungsi sebagai tanaman hias. Tumbuhan kedua yang akan aku identifikasi adalah pohon pisang. Pohon pisang ini termasuk dalam tumbuhan monokotil. Sama seperti tumbuhan sebelumnya, aku masih menggunakan aplikasi untuk membantu identifikasi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai ciri morfologi pohon pisang. Yang pertama, akar. Pohon pisang memiliki sistem perakaran serabut sehingga pisang digolongkan sebagai tanaman monokotil. Tetapi perakaran pisang tidak terlalu dalam masuk dalam tanah, sehingga tanaman pisang mudah roboh jika tanah bertekstur gembur. Selanjutnya, batang. Tanaman pisang memiliki tinggi 2-3 meter. Bentuk batang bulat dengan dilapisi pelepah di bagian batangnya. Batang pisang mempunyai kadar air yang tinggi, sehingga mudah untuk ditebas.
Selanjutnya daun. Daun pisang berbentuk memanjang dan lebar dengan pertulangan daun besar yang disebut dengan pelepah. Panjang daun pisang bisa mencapai 2 meter dengan lebar 40-50 cm. Selanjutnya bunga. Bunga tanaman pisang berwarna kuning dengan dilapisi kelopak bunga berwarna merah. Bunga pisang sering disebut dengan sebutan jantung pisang yang memiliki ukuran antara 10-25 cm. Dan yang terakhir adalah buah. Buah pisang merupakan hasil pertumbuhan dari bakal buah. Biasanya, buah pisang tersusun berderet dan disebut dengan sisir. Berikut adalah klasifikasinya. Bagian daun pisang, yaitu daunnya, sering dijadikan sebagai piring alami untuk menyajikan hidangan. Tumbuhan terakhir yang akan aku identifikasi menggunakan aplikasi yang sama seperti tumbuhan sebelumnya adalah tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil yang paling mudah aku temukan di sekitaran rumah adalah putri malu. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai ciri morfologi putri malu. Yang pertama adalah akar. Tumbuhan putri malu memiliki akar tunggang berwarna putih kekuningan yang memiliki ketebalan 2 cm. Yang menarik adalah akar putri malu dapat menimbulkan aroma menyengat serta asam, yakni menyerupai bau buah jengkol. Selanjutnya, batang. Batang putri malu terdapat bulu halus serta berduri tajam. Jika batang masih berumur muda, warnanya cenderung hijau, tetapi jika sudah tua, akan berubah merah gelap. Selanjutnya, daun. Bagian yang paling unik dari tanaman putri malu adalah daunnya, karena daun ini dapat menguncup atau menutup bila terkena sentuhan, tertiup angin, maupun karena faktor suhu. Bentuk daunnya sangat khas. Bentuk daun menyirip dan bertepi rata, berbentuk kecil, pipih, tumpul di bagian ujung, dan letak daun berhadapan. Warna daunnya hijau, namun ada juga yang kemerah-merahan. Selanjutnya, bunga. Bunga berbentuk bulat seperti bola dengan warna ungu terang yang banyak ditumbuhi rambut halus. Bunga akan terlihat layu saat matahari terbenam dan akan mekar kembali ketika matahari terbit. Selanjutnya, buah. Buah dari putri malu menyerupai buah kedelai dalam ukuran kecil. Ketika buah telah masak, buah tersebut akan pecah sehingga bijinya menyebar ke segala arah. Biji ini nantinya akan tumbuh menjadi tunas baru. Buah yang mentah maupun sudah masak berwarna hijau. Selanjutnya adalah klasifikasi putri malu. Sekian penjelasan mengenai tumbuhan berbiji atau spermatopita. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.